Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Marfuah, mahasiswi Institut Teknologi Telekom Purwokerto, Prodi S1 Teknik Biomedis dengan NIM 2010814. Saya akan menjelaskan dan mensimulasikan praktikum kimia modul 5, yaitu kimia organik. Jadi, praktikum kimia modul 5 kimia organik ini bertujuan untuk 1. Mahasiswa mengetahui tata cara penamaan alkana sederhana. 2. Mahasiswa mengetahui reaksi adisi pada alkena. Alkana adalah hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan antar atom karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Alkana memiliki rumus umum CnH2n+2, di mana N sama dengan jumlah atom. Adapun tata cara penamaan alkana berdasarkan IUPAC adalah sebagai berikut. 1. Cari rantai terpanjang dari alkana atau rantai utama. Di sini kita bisa menentukan namanya sesuai rantai karbon terpanjang. Jika rantai terpanjang karbon adalah 1, maka metana, 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana, dan seterusnya. 2. Tentukan cabang-cabang dari alkana atau alkyl group. Misal, CH3 sama dengan metil, CH3, CH2 atau C2H5 sama dengan etil, C3, CH3, CH2, CH3 atau C3H8 sama dengan propil, dan seterusnya. 3. Beri nomor rantai utama dari yang paling dekat dengan cabang. 4. Tuliskan dengan tanda koma, angka, dan hyphen atau strip, angka strip huruf sesuai kebutuhan. 5. Untuk rantai karbon dengan 2 atau lebih cabang, A. Jika terdapat 2 cabang yang sama, maka berikan nama D. Jika 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. B. Jika terdapat 2 atau lebih cabang berbeda, maka namanya dituliskan berurutan sesuai abjad. 2. Alkena. Alkana adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh, yaitu hidrokarbon dengan satu ikatan rangkap 2. Seperti struktur di sini, senyawa yang mempunyai 2 ikatan rangkap 2 disebut alkadiena, yang mempunyai 3 ikatan rangkap 2 disebut alkatriena, dan seterusnya. Rumus umum alkena yaitu CnH2n, di mana N sama dengan jumlah atom C. Tata nama alkena. 1. Nama alkena diturunkan dari nama alkana yang sesuai atau yang jumlah atom C-nya sama, dengan mengganti akhiran strip ana menjadi strip ena. 2. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. 3. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian sehingga ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. 4. Posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom C berikatan rangkap yang paling tepi atau pinggir atau nomor terkecil. 5. Penulisan cabang-cabang sama seperti pada alkana. Reaksi adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Reaksi adisi pada alkena. Pada senyawa alkena, reaksi adisi dapat terjadi pada senyawa alkena simetris maupun alkena asimetris. Apabila suatu alkena diadisi, maka akan dihasilkan zat baru berupa senyawa alkana. Dengan kata lain, adisi pada alkana ini akan menyebabkan putusnya ikatan rangkap 2 pada alkana menjadi ikatan tunggal. 1. Alkena asimetris. Alkena simetris. Alkena simetris merupakan senyawa alkena yang ikatan rangkapnya berada di tengah-tengah antara atom C yang mengikat substituen atau gugus cabang yang sama. Misalnya 2 butena yang memiliki rumus struktur CH3 rangkap 2 CH strip CH3. Contoh reaksi adisi pada alkena simetris. Reaksi adisi 2 butena menghasilkan 2 klorobutana. CH3 strip CH rangkap 2 CH strip CH3 plus HCl menjadi CH3 strip CH2 strip CH strip CH3 dengan cabang Cl.
yang tadinya 2 butana menjadi 2 klorobutana. 2. Alkena asimetris. Alkena asimetris merupakan senyawa alkena ikatan rangkapnya berada di antara atom C yang mengikat substituen yang berbeda. Misalnya satu butana yang memiliki rumus struktur CH3 strip CH2 strip CH rangkap 2 CH2. Contoh reaksi adisi pada alkena asimetris. Reaksi adisi satu butana menghasilkan 2 klorobutana. CH3 strip CH2 strip CH rangkap 2 CH2 plus HCl menjadi CH3 CH2 strip CH2 strip CH strip CH3 dengan cabel Cl yang tadinya satu butana menjadi 2 klorobutana. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kimia ini adalah 1. Modul eksperimen kimia organik dan kimia nuklir. 2. Simulasi general dengan web yang tercantum di sini. 3. Komputer atau laptop. Nah, di sini saya akan mensimulasikan percobaan yang pertama, yaitu penamaan alkana. Di sini saya akan simulasikan pada kolom belas ini, yaitu dengan tombol 1 dan tombol 3 ditambah 2 atom C, dan tombol 2 yaitu 3 atom C. Yang pertama yaitu masuk ke dalam alamat yang telah dituliskan pada alat dan bahan tadi. Kemudian pilihlah checklist pada annotate. Sini tombol pertama, tombol kedua, dan tombol ketiga. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu tombol pertama dan ketiga itu ditambah 2 atom C. Kemudian tombol yang kedua yaitu ditambah 3 atom C. Menghasilkan nama yaitu 3 atom heksana, kemudian ditulis pada kolom yang tadi. Kemudian prosedur yang kelima yaitu pembahasan tata nama alkana dilakukan untuk masing-masing variasi. Di sini saya akan membahas percobaan yang saya tadi simulasikan, yaitu percobaan ke-12 dengan tombol pertama dan ketiga ditambah 2 atom C, dan tombol kedua ditambah 3 atom C yang menghasilkan rantai karbon sebagai berikut. Kemudian ditulis seperti ini. Jika dalam bentuk rantai lurus atau simetris, bentuk rantai karbonnya menjadi sebagai berikut. Kemudian sesuai dengan peraturan penamaan alkana sesuai IUPAC, yaitu yang pertama, tentukan nama alkana dari rantai karbon terpanjang berdasarkan penomoran atom C. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan cabang sebagai berikut berbeda. Karena rantai terpanjang adalah 6, maka nanti hasil penamaan alkana yaitu heksana. Tentukan yang kedua yaitu tentukan cabang-cabang alkil. Karena cabang gugus alkil ada 2 yaitu CH2 dan CH3, atau jika digabung yaitu C2H5, maka nanti penamaannya adalah etil. 3. Penomoran dimulai dengan atom C yang terletak paling dekat ke atom C yang mengikat gugus alkil, yaitu penomoran nomor 3. Karena yang mengikat gugus alkil adalah atom C nomor 3, maka nanti penamaannya adalah 3. Jadi penamaan senyawa tersebut menjadi 3 etil heksana. Kemudian di sini saya akan mensimulasikan percobaan yang kedua, yaitu reaksi alkana dengan cara masuk ke dalam alamat yang telah dituliskan dalam alat dan bahan tadi, yaitu dengan tampilan seperti ini. Kemudian variasikan jenis alkana dan senyawa tambahan sesuai tabel.
Misalkan propena, alkenanya propena dan senyawa tambahannya HCl. Maka akan menghasilkan seperti ini, kemudian di capture, lalu dimasukkan ke dalam kolom sini. Kemudian misalkan alkenanya propena dan senyawa tambahnya Br. Seperti ini, nanti akan menghasilkan seperti ini. Kemudian di capture, lalu dimasukkan ke dalam kolom sini. Nah, seterusnya. Dan prosedur terakhir yaitu bahas bagaimana konsep reaksi adisi dalam alkena untuk masing-masing variasi. Sini pembahasan tabel B. Berdasarkan konsep reaksi adisi dapat diperoleh jika alkena propena dan senyawa tambahan HCl maka akan menghasilkan 2 kloropropana. Dan misal jika alkena 2 metil 2 butena kemudian senyawa tambahannya adalah H2, maka nanti hasilnya menjadi 2 metil butana. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa hasilnya menjadi 2 kloropropana yaitu reaksi pada propena dengan senyawa tambahan HCl yang akan menghasilkan gambar seperti ini. Jadi, propena memiliki satu ikatan tangkap 2, dan ditambahkan asam kuat seperti HCl, akan terjadi adisi atau pemutusan ikatan tangkap menurut aturan Markov-Vinkoff. Yang lebih negatif akan terikat ke C yang lebih positif. Jadi, reaksi seperti ini akan menjadi seperti ini, yang mana hasilnya adalah 2 kloropropana. Kemudian saya akan menjelaskan kolom yang ke-14 yang menghasilkan 2 metil butana, yaitu reaksi 2 metil 2 butena dengan senyawa tambahan H2 yang menghasilkan gambar seperti ini. Jadi dari hasil reaksi di atas dapat diketahui bahwa 1. Rantai induk terpanjangnya adalah butana, yaitu 4 atom karbon berikatan tunggal. 2. Pada salah satu ujung diberi nomor posisi 1 yang terdekat dengan metil sebagai gugus atau cabang alkil. 3. Metil sebagai cabang yang berada di posisi nomor 2. Sehingga jika 2 metil 2 butana direaksikan dengan H2 akan menghasilkan 2 metil butana. Jadi kesimpulannya yaitu alkana adalah hidrokarbon dengan rantai jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan antar karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Alkana memiliki rumus umum CnH2n+2 di mana N sama dengan jumlah atom C. Penamaan senyawa alkana berdasarkan IUPAC. 1. Penentuan nama alkana dari rantai karbon terpanjang atau jika dilihat dari rumus umumnya dilihat jumlah karbonnya. 2. Penentuan cabang-cabang alkil untuk menentukan penamaan pada gugus alkilnya. 3. Penomoran gugus cabang alkil yang dimulai dengan atom C yang terletak dekat ke atom C dan mengikat gugus cabang. 4. Jika terdapat lebih dari satu rantai cabang yang sama, maka penamaan rantai cabang dengan diberi awalan sesuai aturan. Penulisan urutan gugus alkil diurutkan berdasarkan abjad. Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh, yaitu hidrokarbon dengan satu ikatan rangkap 2 dengan struktur cabang seperti berikut. Apabila suatu alkana diadisi, maka akan dihasilkan zat baru berupa senyawa alkana. Sekian penjelasan simulasi praktikum kimia saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.